Salam saudara-saudara, masuk dalam doktrin sekarang karena saya harus meluruskan pendapat-pendapat oneness ataupun Yesus only. Kalau memang dipotong-potong Alkitab tanpa membaca runtut, bahkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tanpa kita memahaminya dengan baik, ataupun kita diarahkan oleh seseorang dalam pengajaran itu, ya kita akan cenderung membawa diri ikut pendapat dia. Masalah Trinitas, Tritunggal, adalah Allah yang satu hakikat dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Atau ada yang mengatakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bagaimanapun kalau kita perdebatkan, ya akan tetap bisa diperdebatkan. Namun kalau membaca dan membuka teliti redaksional frasa di ayat-ayat Alkitab, kita tidak bisa mengatakan dia hanya satu, walaupun ada kata Esa. Itu kan kalimat untuk menunjukkan bahwa Esa di situ karena Tuhan itu roh. Jadi bukan tubuh yang bisa dipisahkan, tetapi sesuatu yang roh, ya kapan saja bisa disatukan menurut redaksionalnya ini. Menanggapi, tentu saja ada marga Tan, yaitu HTD, Henry Tandianta. Saya berharap dia waras gitu ya untuk berpendapat. Jadi dia bilang begini, nggak akan berharap Tritunggal jadi Kristen. Jadilah Nasrani abadi sana selamanya. Pulang ke rumah bapamu. Hayang ngomong naon. Ya saya begitu kenceng ya bicara soal ini ya Pak. Allah itu mau biar habis. Allah mau semua selamat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 4. Allah mau menghendaki semua selamat. Yang nggak mau selamat itu ya kalian itu. Allah kok tiga tapi satu tapi tiga. Setan percaya satu Allah, betul? Yakobus berapa? Yakobus 2:19. Tritunggal percaya tiga Allah. oke, Tan, dia punya marga C, Tan. Trinitas adalah Allah yang satu hakikat dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu sebab ia menyatakan dirinya demikian, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Baca Yesaya 44 ayat 6. Maka hanya ada satu Allah, sebab sesuatu yang paling itu hanya ada satu. Satu yang tertinggi, paling maha kuasa, sempurna, dan tidak tergantung dari apapun atau siapapun yang lain. Lam yalid walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Benar ayat itu. Tetapi hanya ayat itu juga satu-satunya landasan di dalam Al-Quran mengatakan Allah itu Esa.
kalimat itu sama. Kami tidak menolak, tidak beranak dan tidak pula diperanakan dan tidak sama dengan yang lain. Namun demikian di dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi karena Allah pun menyatakan dirinya demikian sebagaimana saya akan terus menjelaskannya secara terpisah. Berkarya bersama-sama dalam kesatuan. Satu, Allah Bapa. Allah Bapa pribadi pertama dalam Trinitas, karya penciptaan diatributkan kepada Allah Bapa. Namun demikian penciptaan terjadi melalui sabda Allah yang adalah putranya dan demi kuasa rohnya. Maka itu yang disebut di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 pun sama bahwa Allah Bapa menciptakan dan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Saya tidak membukakan ayat-ayat itu, mohon saudara membukakan, memvalidasi apa yang saya katakan ini. Karena saya murni tersinggung dengan gayanya Dianta itu, sepertinya dia memahami ayat secara keseluruhan. Selayaknya kita membalas kasihnya. Jadi maka selayaknya, karena dia itu kasih, maka selayaknya kita membalas kasihnya dan memanggilnya Bapa. Roma 8 ayat 15. Saya ulangi lagi, Roma 8 ayat 15. Yang kedua, pribadi yang kedua. Allah Putra adalah pribadi kedua dalam Allah Trinitas, Tritunggal. Dialah yang melaksanakan karya penebusan yang diawali dengan inkarnasi, yaitu ia mengambil rupa manusia. Rupa manusia itu Anda bisa membacanya di Filipi 2 ayat 8. Dengan nama Yesus Kristus. Nah, karya inkarnasi memuncak pada sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Karya penebusan merupakan karya Kristus dalam kesatuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Nggak bisa dipisahkan, sebab inkarnasi terjadi karena Allah Roh Kudus yang turun dan kuasa Allah Bapa yang menaungi Bunda Maria. Lukas 1 ayat 35. Tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan, sehingga Kristus Sang Sabda, yaitu firman, dapat menjadi daging di dalam rahim Bunda Maria. Belum nyatu ya? Masih bingung? Saya jelaskan lagi. Yang ketiga, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Adalah pribadi ketiga dalam Allah Trinitas. Ia menyatakan dirinya secara khusus dalam karya pengudusan kita melalui baptisan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Putra, memurnikan kita dari segala dosa. Saya sudah banyak membaptisan lebih dari sekian orang yang saya baptis dari perjalanan saya, entah di Kalimantan atau di Sulawesi, di Manado, kemana-mana banyak membaptis orang. Bahkan di Nias, saya banyak membaptis orang di Nias. Kalau membaptis itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baru diangkat lagi setelah seluruh tubuh orang yang dibaptis itu sudah tenggelamkan semuanya. Jadi melalui baptisan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Putra, kita pun dilepaskan dari segala dosa. Melimpahi jiwa kita dengan rahmat-Nya sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah
dan ia berdiam di dalam kita. Itulah Roh Kudus itu. Menerima dengan baik Sang Roh itu. Dan karya yang saya nikmati adalah ketika saya belajar dan saya menggeluti apa yang harus saya sampaikan di setiap waktu itu. Itulah indahnya Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita ambil satu ayat, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 19. Karena itu selayaknya kita menjaga kemurnian tubuh kita dan dengan demikian memuliakan Allah. Jadi jangan tubuh kita ini dirusak sendiri, dicat-cat, ataupun nggak usah ditato-tato, nggak usah juga gitu. Yang sudah terlanjur tato ya nggak apa-apalah, saya nggak salahin saudara. Jadi meskipun kita sering menghubungkan karya penciptaan dengan Allah Bapa, penebusan dengan Putra, dan pengkudusan dengan Roh Kudus, namun sesungguhnya semua karya itu adalah karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Saya hanya bisa mengungkapkan dengan jelas. Mungkin Anda tidak mau untuk menentang si HTD. Ini memang 3 orang margatan yang memusingkan kepala kita, memusingkan kepala saya selama ini. Tetapi baru beberapa kali saya membuat video untuk Henry Tandianta, HTD singkatan dia. Demikian saudara-saudara, nanti saya akan membuat lagi lebih lengkap videonya. Tuhan Yesus memberkati.